Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu resume manajemen strategi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Firsa dengan NIM 184, Muhammad Bustomi dengan NIM 185, Kamalia dengan NIM 186, dan saya sendiri Rian dengan NIM 188, dan yang terakhir ada Angelita dengan NIM 90. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Firsa. Untuk Firsa dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, materi yang pertama yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan proses pengidentifikasian terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Proses internal perusahaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan fungsional, yaitu analisis yang dilakukan oleh masing-masing fungsi dalam perusahaan dengan mengkaji manajemen-manajemen pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Lingkungan internal dalam konteks manajemen strategis merujuk pada elemen-elemen internal dalam suatu organisasi yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis. Lingkungan internal mencakup sumber daya, kemampuan, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor internal strategi. Yang pertama ada pemasaran. Starting point pada setiap bisnis seperti penetrasi pasar dan segmentasi pasar. Yang kedua, keuangan dan accounting, yaitu faktor keuangan memberikan gambar tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, produksi, operasi, dan teknik, yaitu bagian operasi dan teknik berkaitan dengan upaya pengendalian produksi di pabrik agar tetap terjaga sesuai rencana. Yang keempat, ada personalia, yaitu berkaitan dengan perencanaan, pelatihan, dan penempatan staf yang sesuai. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kamalia. Untuk Kamalia dipersilakan. Yang selanjutnya ada sumber daya. Value keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat tergantung kepada faktor sumber daya. Keunggulan bersaing suatu organisasi merupakan kekuatan perusahaan yang sangat didukung oleh sumber daya yang baik dalam kerangka sistem pengelolaan sumber daya yang bersifat strategik, integrated, saling berhubungan, dan unity. Kepemilikan sumber daya menurut Mika Littin Smith bikin pada tahun 1997 dapat menentukan apakah organisasi dapat memperoleh profit yang tinggi atau tidak. Jadi pengontrolan atas aset yang strategis sangat dibutuhkan. Bowen dan Wiersema tahun 1999 berpendapat kinerja perusahaan sangat tergantung kemampuan dasar dalam memberikan sumber daya yang unik dan spesifik. Organisasi juga harus mampu untuk mengendalikan serangkaian sumber daya yang unik. Keanekaragaman sumber daya yang unik akan memberikan nilai tambah yang bernilai bagi perusahaan. Yang selanjutnya ada kapabilitas. Kapabilitas perusahaan merupakan aktivitas strategi yang lebih mengutamakan kemampuan dalam bersaing secara unik, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Keunggulan bersaing sebuah perusahaan harus didasarkan pada sumber daya khusus yang menjadi penghalang aktivitas peniruan dan ancaman dari produk pengganti atau jasa perusahaan. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu kompetensi inti. Teori kompetensi inti adalah teori strategi yang menentukan tindakan yang harus diambil oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Konsep kompetensi ini menyatakan bahwa perusahaan harus memanfaatkan kekuatannya atau bidang atau fungsi yang menjadi kompetensinya. Selanjutnya itu kompetensi inti dalam bisnis. Itu ada 8. Yang pertama itu ada produk kualitas terbaik. Yang kedua ada teknologi paling inovatif. Yang ketiga layanan pelanggan terbaik. Yang keempat daya beli terbesar budaya. Yang kelima perusahaan terkuat. Yang keenam ada produksi atau pengiriman. Yang ketujuh ada penyedia biaya terendah. Dan yang terakhir ada tingkat fleksibilitas tertinggi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Angelita. Untuk Angelita dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi kompetensi inti. Jadi yang pertama ada tinjau pertanyaan misi, terus yang kedua ada bandingkan perusahaan dengan pesaingnya, terus yang ketiga mewawancarai staf internal atau pelanggan utama. Untuk yang keempat, pikirkan manfaat. Untuk kelima, memahami proses yang diperlukan. Untuk yang keenam, identifikasi aspek unik perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya ada kelebihan kompetensi inti. Jadi yang pertama itu tidak mudah ditiru karena memerlukan investasi jangka panjang atau besar. Untuk yang kedua, seringkali sulit diatasi oleh pesaing setelah kompetensi inti telah dicapai. Untuk yang selanjutnya, mungkin dapat diterjemahkan ke berbagai produk, sektor, atau peluang bisnis. Untuk yang keempat, meningkatkan citra merek perusahaan dan dapat membuat upaya pemasaran lebih seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk ke materi yang terakhir akan dibacakan oleh Muhammad Bustomi. Untuk Muhammad Bustomi dipersilakan. Terima kasih moderator. Dan selanjutnya adalah kontra kompetensi inti. Dapat mengakibatkan perusahaan terikat pada kompetensi inti yang sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi digunakan. Dan kedua, dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, mungkin memerlukan waktu atau kebutuhan modal yang besar. Dan yang terakhir, dapat mengakibatkan perusahaan terlalu berfokus pada kompetensi inti dibandingkan pada strategi tinggal yang kohesif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam mengkaji dinamika organisasi, analisis lingkungan internal, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti telah menjadi poin kunci untuk memahami keunggulan kompetitif suatu entitas. Dalam penelitian ini, kami menyelidiki faktor-faktor dengan menggunakan kerangka teoritis yang mapan untuk membantu memahami dinamika internal organisasi. Melalui pendekatan analisis SWOT, kami mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi kinerja mereka. Dengan menggunakan kerangka teoritis seperti analisis RBV atau Research Based View, dan VRIO atau Value, Rarity, Imitability, Organization. Kami dapat mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki organisasi serta menilai apakah mereka memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator yang terhormat. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.